Di sela-sela kondisi yang masih berkecamuk pasca serangan drone dadakan, Burkina Faso tidak bisa diam dan kembali membuat dunia menoleh. Negara kecil di Afrika Barat yang sering diremehkan karena kemiskinan dan minim sumber daya, kini justru meluncurkan sebuah proyek ambisius. Membangun pembangkit listrik berbahan bakar sampah dengan nilai investasi mencapai 20 juta dolar. Langkah ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur energi, tetapi sebuah pernyataan berani bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna dapat diubah menjadi sumber daya yang berharga. Dari limbah menjadi listrik, dari masalah menjadi peluang, dari sampah menjadi kekayaan. Masalah sampah selama ini selalu membayangi kehidupan masyarakat Burkina Faso. Di ibu kota Ouagadougou, tumpukan plastik, sisa makanan, dan limbah rumah tangga menjadi pemandangan yang akrab. Sistem pengelolaan limbah lemah, banyak sampah dibakar sembarangan, menyebabkan polusi udara, pencemaran tanah, dan masalah kesehatan serius. Namun kini situasi itu berubah arah. Pemerintah berani mengubah krisis menjadi kesempatan dengan mendirikan fasilitas modern yang mampu mengolah sampah menjadi energi bersih. Teknologi yang digunakan bukan hal asing di dunia, tapi menjadi revolusi bagi Burkina Faso. Sampah yang tidak bisa didaur ulang akan masuk ke insinerator khusus, dibakar pada suhu tinggi untuk menghasilkan panas. Panas ini kemudian diubah menjadi uap yang menggerakkan turbin listrik. Sementara sampah organik seperti sisa makanan dan limbah pertanian dimasukkan ke digester anaerobik untuk menghasilkan gas metana. Biogas ini kemudian dibakar untuk memproduksi energi tambahan. Dengan kombinasi dua sistem ini, fasilitas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari dan memasok listrik bagi ribuan rumah tangga. Dampak ekonominya sangat signifikan. Selama ini, Burkina Faso masih bergantung pada impor listrik dari negara tetangga. Ketergantungan ini membuat biaya energi membengkak dan menekan anggaran negara. Dengan adanya pembangkit berbasis sampah, beban impor berkurang drastis. Tidak hanya itu, proyek ini juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan limbah. Pemulung yang dulunya hanya bisa menjual plastik dengan harga murah, kini bisa bekerja di pusat daur ulang dengan penghasilan lebih stabil. Manfaat lain yang sering terabaikan adalah berkurangnya biaya kesehatan. Selama bertahun-tahun, pembakaran sampah terbuka menyebabkan penyakit pernafasan seperti asma dan infeksi paru. Dengan adanya sistem pengolahan modern, polusi bisa ditekan, udara menjadi lebih bersih, dan masyarakat lebih sehat. Efek domino ini pada akhirnya menurunkan beban biaya medis pemerintah. Secara sosial, proyek ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Dulu limbah hanyalah simbol kemiskinan dan kebusukan. Kini sampah dipandang sebagai sumber energi dan kehidupan. There, what are the people telling you in terms of service delivery? You also speak of surge on the ground. What does it speak to? Anak-anak tumbuh di lingkungan yang lebih bersih, kota-kota terbebas dari bau menyengat, dan warga mulai bangga melihat negaranya melakukan invasi yang tak disangka banyak pihak. Sampah yang dulunya menjadi aib, kini justru menjadi simbol martabat baru. Dimensi politik dari proyek ini juga tidak bisa diabaikan. Presiden muda Ibrahim Traoré yang terkenal berani menentang dominasi asing, melihat energi sebagai kunci kedaulatan. Baginya, sebuah negara tidak akan pernah benar-benar merdeka jika masih tergantung pada listrik impor. Dengan pembangkit berbahan sampah ini, Burkina Faso mengirim pesan kuat ke dunia. Mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, dan tidak harus tunduk pada tekanan luar negeri. Traoré sadar energi adalah fondasi bagi pembangunan. Tanpa listrik, industri tidak berjalan, sekolah terganggu, dan layanan publik lumpuh. Maka membangun kemandirian energi bukan hanya soal teknis, tetapi strategi besar untuk memerdekakan rakyatnya dari cengkraman ketergantungan. Proyek ini pun menjadi simbol perlawanan terhadap sistem global yang selama ini menempatkan Afrika sebagai pihak lemah. Selain ekonomi dan politik, dampak lingkungannya juga sangat besar. Pengelolaan sampah dengan teknologi waste to energy jauh lebih ramah dibandingkan pembakaran terbuka.
Emisi berbahaya bisa ditekan melalui sistem filtrasi canggih. Sementara pengolahan sampah organik menjadi biogas turut menekan pelepasan gas rumah kaca. Dengan kata lain, Burkina Faso ikut berkontribusi pada perjuangan global melawan perubahan iklim. Kebijakan ini berpotensi menginspirasi banyak negara Afrika lainnya. Dari Lagos di Nigeria hingga Nairobi di Kenya, masalah sampah menjadi momok sehari-hari. Jika Burkina Faso mampu mengubah masalah itu menjadi solusi, maka pintu kemungkinan juga terbuka bagi negara lain. Bayangkan jika seluruh Afrika mengadopsi konsep serupa, bukan hanya listrik yang lahir, tapi juga wajah baru Afrika yang mandiri, bersih, dan berdaya saing. Langkah ini juga sekaligus menyentil dunia maju. Selama ini banyak negara kaya menjadikan Afrika sebagai tempat pembuangan sampah. Paradigma itu kini bisa terbalik. Burkina Faso membuktikan bahwa sampah bukan kutukan, melainkan sumber daya yang bisa diolah. Dunia selama ini memandang rendah justru bisa belajar dari Afrika tentang bagaimana menghadapi krisis energi dan lingkungan. Tentu jalan ini tidak mulus tanpa hambatan. Teknologi Waste to Energy membutuhkan perawatan mahal. Jika tidak ada sistem pengelolaan yang disiplin, fasilitas bisa rusak dan malah menimbulkan polusi baru. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah juga masih rendah, sehingga efisiensi fasilitas sering terhambat. Selain itu, pendanaan tetap menjadi tantangan. Meski $20 juta sudah sangat besar untuk ukuran Burkina Faso, perlu investasi lebih besar lagi jika proyek ini ingin diperluas ke kota-kota lain. Pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjerat utang baru yang bisa mengancam kedaulatan. Namun terlepas dari semua tantangan itu, proyek ini tetap menjadi tonggak sejarah. Dari tumpukan sampah lahir energi, dari sesuatu yang dianggap hina lahir martabat baru, dari masalah yang menahun lahir peluang yang menyinari masa depan. Burkina Faso membuktikan bahwa revolusi tidak selalu harus datang dari kekayaan alam melimpah, dari tambang emas atau ladang minyak. Kadang revolusi justru lahir dari tempat yang paling sederhana, sampah yang sehari-hari kita buang begitu saja. Sejarah mungkin akan mencatat bahwa salah satu titik paling besar dalam transformasi energi global tidak bermula di Eropa atau Amerika, melainkan di jantung Afrika Barat. Dari sebuah negara yang dulu dianggap lemah, lahirlah gagasan besar yang bisa mengubah cara dunia melihat sampah. Burkina Faso telah menyalakan api perubahan. Revolusi dari sampah menjadi kekayaan. Not the case anymore. Shrinking revenues mean weak enforcement, less manpower, and fewer garbage disposal trucks to get the city's waste to dump sites like this one. Kelechi Emekalam, CCTV Abuja, Nigeria.